Transformator atau trafo merupakan salah satu peralatan listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain dengan tujuan untuk menurunkan tegangan AC dari 220 VAC menjadi 12 VAC, atau digunakan untuk menaikkan tegangan dari 110 VAC menjadi 220 VAC. Trafo dapat bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya bekerja pada arus bolak-balik atau arus AC. Trafo dapat difungsikan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dari pembangkitan, trafo dapat menaikkan tegangan hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian trafo pada sistem-sistem distribusi dapat menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada 3 jenis belitan-belitan pada trafo 3 fasa, yaitu belitan bintang atau WYE, belitan segitiga atau delta, dan belitan zigzag. Dari ketiga belitan tersebut dapat dikombinasikan menjadi beberapa belitan yang baru, seperti belitan bintang segitiga atau belitan WYE delta, belitan segitiga bintang atau delta WYE, belitan bintang-bintang atau WYE, dan yang terakhir ada belitan segitiga-segitiga atau belitan delta-delta. Pada belitan bintang segitiga, kumparan fasa pada sisi primer trafo dirangkai secara bintang atau WYE, dan kumparan pada sisi sekundernya dirangkai secara segitiga atau delta. Trafo dengan belitan jenis ini pada umumnya digunakan sebagai trafo untuk menurunkan tegangan atau trafo step down. Kemudian belitan trafo dengan belitan segitiga bintang. Pada belitan ini sisi primer trafo dirangkai secara delta, sedangkan pada sisi sekundernya dirangkai secara bintang, sehingga pada sisi sekunder terdapat titik netral. Trafo dengan jenis ini biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan atau difungsikan sebagai trafo step up. Kemudian ada belitan bintang-bintang. Pada hubungan jenis ini, ujung-ujung pada masing-masing terminal dihubungkan secara bintang, baik ujung primer maupun ujung sekundernya. Titik netralnya dijadikan menjadi satu. Hubungan dari tipe ini lebih ekonomis untuk arus nominal yang kecil pada trafo pada tegangan tinggi. Yang terakhir ada belitan segitiga atau delta-delta, yang mana fasanya dihubungkan dengan ujung netral kumparan lain yang secara keseluruhan akan terbentuk hubungan segitiga atau delta. Pada hubungan ini umumnya digunakan pada sistem yang menyalurkan arus besar pada tegangan rendah, dan yang paling utama pada saat keberlangsungan dari pelayanan harus dipelihara meskipun salah satu fasa mengalami kegagalan. Jam vektor trafo pada trafo 3 fasa banyaknya ada 12 jenis, mulai dari jam 1 sampai dengan jam 12. Untuk belitan bintang segitiga dan belitan segitiga bintang, jam-jam vektor trafo yang berlaku hanya jam-jam gasal. Sedangkan untuk belitan segitiga-segitiga dan belitan bintang-bintang, jam vektor trafo yang berlaku hanya jam-jam vektor yang bernilai genap. Maksud dari jam vektor gasal dan genap adalah sebagai berikut. Trafo belitan YD dan DY, yang mana jam-jam yang berlaku hanya jam-jam gasal, artinya jam vektor trafonya dimulai dari jam 1, kemudian jam 3, jam 5, dan seterusnya sampai jam 11, yang mana jam-jam vektor trafonya hanya berlaku untuk nilai jam gasal. Kemudian untuk belitan DD dan YY, yang mana jam trafonya berlaku nilai jam-jam genap, maka jam vektor trafonya dimulai dari jam 0 atau jam 12, kemudian jam 2, jam 4, jam 6, dan seterusnya, yang mana nilai-nilai jam trafo vektornya hanya angka yang bernilai genap. Dan di sini ada beberapa contoh rangkaian belitan trafo baik segitiga bintang maupun
bintang segitiga, kemudian bintang-bintang dan segitiga-segitiga, disertai dengan gambar jam vektor trafo dan gambar rangkaiannya. Uji polaritas trafo merupakan sebuah pengujian untuk menentukan kutub-kutub positif atau negatif pada trafo, yaitu pada kumparan-kumparan primer dan sekunder pada trafo yang diuji. Ada dua jenis pengujian polaritas. Yang pertama ada polaritas aditif dan yang kedua ada polaritas subtraktif. Pada uji polaritas aditif dapat dilakukan dengan menseri dua baterai yang digunakan, yang mana kutub positif pada baterai di bagian primer dihubungkan ke kutub negatif pada baterai yang berada pada bagian sekunder. Untuk polaritas subtraktif, baterai pada bagian primernya pada kutub positif kemudian dihubungkan ke kutub positif pada baterai pada bagian sekunder dari trafo yang diuji. Hasil dari uji polaritas aditif pada trafo adalah VC-nya merupakan hasil dari penjumlahan VA dan VB. Dan untuk hasil dari uji polaritas subtraktif pada trafo yang diuji, VC merupakan hasil kurang dari VA dikurangi VB. Untuk penggambaran jam vektor trafo pada jenis trafo YD7, pertama gambar garis bantu yang mengarah ke jam 7. Kemudian tarik garis lurus ke bawah dengan penanda fasa R sekunder, yang mana untuk bagian sekunder penanda hurufnya ditulis dengan huruf kecil. Setelah menggambar fasa R sekunder, dilanjutkan dengan menggambar fasa S dari ujung fasa R sekunder, yang mana arahnya berlawanan dengan fasa S primer, yaitu mengarah ke atas seperti ini. Kemudian dari ujung fasa S sekunder dilanjutkan menggambar fasa T sekunder, arahnya juga berlawanan dari arah fasa pada T primer. Pada bagian sekunder ini fasa T nya mengarah ke atas. Kemudian setelah tergambar segitiga seperti pada gambar, kita gabungkan belitan bintang dan segitiganya menjadi gambar yang sebelah kiri. Kemudian jam vektor pada belitan deltanya yang segitiga ini kita putar sebesar 60 derajat sehingga hasilnya menjadi seperti pada gambar yang di kanan, supaya jam vektor pada belitan bintangnya sejajar dengan belitan yang ada pada belitan segitiga. Dari gambar jam vektor trafo yang telah digambar di atas, kita dapat merangkai atau merakit rangkaian daripada trafo YD7. Untuk belitan bintangnya, yaitu pada sisi primer, fasa R, fasa S, dan fasa T dirangkai secara paralel, kemudian digerundingkan. Untuk bagian sekundernya, yang mana belitannya berupa segitiga, kita harus memahami dulu bagaimana gambar dari jam vektor trafo yang telah digambar tadi, yang mana untuk trafo YD7 ini ekor dari fasa R bertemu dengan ujung dari fasa S. Pada gambar ekor dari fasa R bertemu dengan ujung dari fasa S, kemudian ekor dari fasa S bertemu dengan ujung dari fasa T sekunder.
ini merupakan ekor dari fasa S sekunder bertemu dengan ujung dari fasa T sekunder. Yang paling bawah ini merupakan fasa T. Akan tetapi keterangannya saya tulis di atas. Kemudian ekor dari fasa T bertemu dengan ujung fasa R sekunder seperti pada gambar. Ekor dari fasa T kemudian ke atas bertemu dengan ujung dari fasa R. Untuk pengujian rangkaian dari trafo yang telah dirangkai tadi dapat disimulasikan melalui aplikasi Proteus. Persamaan hubungan tegangan pada trafo 3 fasa dapat dilihat pada tabel pada buku Terco, yang mana untuk persamaan hubungan tegangan pada trafo YD7 ini adalah CC sama dengan BC kurang dari CB lebih dari CC sama dengan AB. Untuk mengukur tegangan-tegangan pada dari persamaan ini dibutuhkan voltmeter. Kemudian dihubungkan sesuai dengan persamaan tegangan yang telah dijelaskan. Seperti ini. Kita cek satu-satu mulai dari CC sama dengan BC. Kita jalankan simulasinya. Hasil simulasinya akan seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke BC dan CB. Nanti voltmeternya dipindah ke bagian BC dan CB, ini yang voltmeter bawah. Kutub positifnya, kutub negatifnya diganti ke fasa B sekunder seperti ini. Nah, seperti ini, dan kemudian dilanjutkan sampai ke persamaan CC sama dengan AB. Dan apabila tegangannya masih belum sesuai dengan persamaan hubungan tegangan yang ada pada buku Terco, ada kemungkinan bahwa rangkaian yang kita rangkai ini salah dan harus menggambar rangkaiannya kembali sesuai dengan jam vektor yang telah digambar. Demikianlah penjelasan singkat tentang trafo YD7 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih.